wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiki Arista Wahyuningtyas, NIM 2010411153, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen dan apa itu manajemen dari pembelajaran pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Yang pertama yaitu evolusi dan teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah, keadaan sosial, dan dari tempat kejadian. Jadi, kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan atau kurun waktu yang cukup lama dalam sejarah. Salah satu pembelajaran sentral yang belajar dari evolusi teori manajemen ini adalah kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Evolusi teori manajemen terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama aliran manajemen ilmiah, yang kedua aliran teori organisasi klasik, yang ketiga aliran tingkah laku, yang keempat ilmu manajemen, yang kelima pendekatan sistem, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pendekatan kontingensi. Dari keenam teori tersebut saya akan menjelaskan satu persatu dari penjelasan tersebut. Untuk yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di awal abad ke-20, terutama Amerika Serikat, tenaga kerja terampil amat sangat kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi kerja. Menurut ilmuwan dalam aliran manajemen ilmiah, yaitu yang pertama Frederick W. Taylor 1856 sampai 1915. Bapak manajemen ilmiah. Berdasarkan filosofinya terdapat 4 prinsip, yaitu prinsip dasar, yaitu yang pertama ialah perkembangan manajemen ilmiah dan sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua ialah seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja yang akan diberi tanggung jawab melaksanakan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmu pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan pekerja. Menurut Taylor, manajemen dan tenaga kerja mempunyai kepentingan bersama yang meningkatkan produktivitas. Menggunakan studi gerak dan studi waktu, time dan mention study. Penentuan upah per potong, differential rate system atau sistem tarif berbeda. Menurut aliran teori organisasi klasik, ilmuwan aliran teori organisasi klasik yang pertama yaitu Henry Fayol 1841 sampai 1925. Fayol berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisa. 2. 14 prinsip manajemen. Adapun prinsip-prinsip manajemen menurut Fayol yang pertama yaitu pembagian tugas, kedua wewenang manajer, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, kelima kesatuan dan pergerakan, keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, 7. Imbalan, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Susunan, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf, 13. Inisiatif, yang
Ke-14 atau terakhir adalah semangat korps. Yang kedua menurut Max Weber 1864 sampai 1920 menjelaskan bahwa Weber mengungkapkan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Yang ketiga menurut Mary Packard Follett 1868 sampai 1933, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui manusia atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang keempat menurut Chester I. Barnard 1886 sampai 1861 menyatakan perusahaan dapat beroperasi efisien dan dapat bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Yang menurut aliran ketiga yaitu aliran hubungan manusiawi. Menurut Elton Mayo, karyawan akan dapat bekerja lebih keras bila mereka percaya manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus pada mereka. Menurut Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Sedangkan untuk aliran yang keempat, aliran ilmu manajemen. Menurut Robert M. C. Namara 1960-an menyatakan pendekatan masalah manajemen dengan penggunaan teknik matematik untuk membuat model, menganalisis dan menyelesaikan. Pendekatan sistem. Manajemen memandang organisasi suatu kesatuan sistem dengan tujuan berdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Arus dan umpan balik terbuka perusahaan. Pendekatan kontingensi. Pertama, sebut pula pendekatan situasional. 2. Pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah manajemen. Dari pengertian manajemen, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan unsur-unsur manajemen. Untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang maupun golongan tertentu untuk masyarakat luas. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat dari berbagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut sehingga orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Dari pengertian manajemen tersebut masih dapat terbagi dari beberapa pengertian manajemen menurut ahli. Manajemen menurut para ahli yang pertama yaitu adalah George Robert Terry. George mengartikan manajemen dalam proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut
bertujuan mencapai target dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Itu menurut Ricky W. Griffin. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana. Dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Yang ketiga, menurut Lawrence Play, mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Dari pengertian manajemen sendiri, kita berlanjut ke fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen sendiri di sini ada yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pergerakan atau actualing, dan yang keempat adalah evaluasi atau controlling. Dari fungsi-fungsi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel, sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Jenjang planning dan perspektif manajemen sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu top level planning, yang kedua middle level planning, dan yang ketiga low level planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah terbagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkat manakah keputusan harus diambil. Yang ketiga ada pengarahan atau actualing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha dapat mencapai sasaran sesuai dengan pencapaian manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah memberi tugas serta menjelaskan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Adapun yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, dilakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga diberikan alternatif solusi masalah yang terjadi dalam proses kerja berlangsung.
Controlling atau fungsi pengawasan bisa dijalankan dengan efektif jika hal ini diperhatikan. Yang pertama yaitu routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna untuk mengetahui letak di mana suatu sering terjadi kesalahan. Yang kedua, scheduling. Manajer harus bisa menetapkan tepat tegas kapan mestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang, pengawasan yang dijadwalkan tidak efisien dalam menentukan suatu kesalahan, dan sebaliknya, yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Yang ketiga yaitu dispatching. Manajemen dalam hal ini melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan suatu solusi perbaikan. Yang keempat yaitu follow up, yaitu proses tindak lanjut dapat penyampaian informasi masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki kesalahan kinerja. Adapun sebaliknya seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Setiap perusahaan memiliki unsur-unsur yang membentuk sistem marginal yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut dengan unsur manajemen. Jika salah satu di antaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas dengan kurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Unsur-unsur tersebut di antaranya sebagai berikut, yaitu human, money, materials, machine, method, dan market. Dalam human atau manusia, dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat, tools, yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu materials atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi, raw material, dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sebab. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat ada mesin atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Kelima adalah methods atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata kerja yang baik akan melancarkan jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian,
Peran utama dalam manajemen tetaplah manusia itu sendiri. Yang keenam adalah market atau pasar. Memasarkan produk tertentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, pengusaha pasar dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar yang dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Itulah tadi video yang bisa saya sampaikan mengenai evolusi teori manajemen dan pengertian manajemen dari fungsi hingga unsur-unsur manajemen. Mengenai pembelajaran pengertian ilmu manajemen dan bisnis. Apabila ada salah katanya bagi yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I kill 'em with the drip. Mortal Kombat, big old sauce. I be dripping when I'm dressing. You trying with them weak ass fits, you need a lesson. I got too much sauce. Niggas thinking that I be chefing, but I study dripology. Nigga, classes in session.